Itu nggak ada suara ngorok kalau orang bilang. Instalasinya itu kadang-kadang kalau udah aus, sudah mulai kena itu mesinnya. Halo teman-teman, balik lagi di Garasi Mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Masih bersama gue ini, Budiawan Arif Anggolo. Dan gue nggak sendirian nih. Dan gue masih ada bareng temen gue yang punya The Garage Used Auto. Kalian bisa lihat di video gue sebelumnya, di mana gue dengan Mas Irfan ini. Mas Irfan ya namanya nih ya. Mungkin di video gue sebelumnya kalian bisa lihat bahwa beliau ini yang punya bisnis jual beli mobil bekas rumahan ya. Nah, di video kali ini gue dengan Mas Irfan ingin karena gue jujur belum pernah ini ya, Mas Irfan, belum pernah atau belum sering beli mobil bekas. Kira-kira apa aja sih tips memilih atau apa aja yang perlu dicek ketika kalian membeli mobil bekas? Nah, langsung Mas, kita langsung aja Mas Irfan ya. Mungkin Mas Irfan akan menjelaskan kira-kira apa aja sih yang perlu kalian cermati dan kalian cek sebelum kalian memutuskan untuk membeli mobil second atau bekas. Oke? Langsung ya, langsung aja ya, lanjut ya. Oke, Mas Irfan. Jadi apa yang perlu dicek dari mobil ini? Biasanya dari kulitnya dulu nih. Kulit. Kulit apa kulit? Maksudnya gini, dari bodi dulu. Oh, bodi ya. Coba dulu nih. Ya. Bodi yang pertama ya. Kalau udah serak sama bodinya, tapi bodi itu dalam kondisi baik, dalam kondisi bagus, baru cek selebihnya, mesin, transmisi segala macam sampai ke interior dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau bodinya aja udah jelek gitu kan, udah berarti itu udah satu hal yang nggak sesuai nih poinnya untuk kita. Bodi yang jelek jadi itu maksudnya gimana? Baret-baret atau banyak dempulan atau gimana? Iya itu. Karena kadang kan orang bisa nggak tahu ya, bisa aja orang nggak tahu kalau itu bekas dempulan atau apa gitu loh. Iya, ya itu pertama kali kita cek bodi ya. Bodi itu apakah ada bekas tabrak atau bekas dempul yang kalau tipis sih nggak masalah, tapi kalau udah cukup banyak, cukup tebel dan beberapa bagian bodi itu ada bekas-bekas yang kerusakan apa namanya yang cukup berat, itu nggak recommended lagi untuk kita cek selebihnya. Tapi kelihatan ya? Kita cek. Kelihatan kalau bekas tempulan apa itu biasanya apa yang perlu dilihat? Oh ini. Dari bodi itu kita bisa sekeliling bodi mobil, kita cek seluruh bodi mobil itu apakah bebas dari dempul gitu. Jadi emang masih kaleng ya kalau orang pedagang bilang itu masih kaleng. Gitu. Iya. Nggak ada apa namanya bekas-bekas benturan. Kita sekeliling mobil, nggak ada bekas-bekas kecacatan di bodi, dan kalaupun ada sedikit baret-baret halus atau itu nggak masalah sih. Nggak masalah, yang penting nggak ada kerusakan yang parah gitu untuk bodinya gitu sekeliling. Nah kita lihat kulitnya nih udah oke nih, misalnya dari bodinya udah mulus segala macam. Kadang-kadang kita harus kita juga bisa kejebak kalau itu mobil bekas tabrak. Nah iya itu, hanya biar kita perlu tahu lebih dalam lagi di balik cupnya, di balik ruang engine-nya gitu, di balik-balik pintunya itu perlu kita cek lagi gitu. Apa kita perlu cek cup? Kita langsung kita cek dari cup mesin. Susah ini kayaknya. Nah dari depan misalnya kita bisa cek dari cup mesin. Ya kita lihat sealant-nya ini masih original, masih asli dari pabrikan ya. Sealant ya? Ya sealant. Jadi kalau mobil-mobil sudah repair itu sealant-nya pasti nggak sempurna lagi karena di-sealer ulang, terus ada dempul-dempulnya di balik-baliknya. Oh di sininya ada ya, kelihatan ya? Pasti kelihatan. Misalnya oke. Kapnya pernah nekuk, pernah nabrak, pernah nyundul lah. Itu pasti kelihatan. Dempulannya, sealernya udah nggak asli lagi, atau seringkali juga dia nggak pakai sealer lagi, jadi udah aja cuman lipetan pelat aja, nggak ada sealer. Kita bisa lihat dari sini. Oh iya I see. Kemudian dari sini kita bisa dilihat dari apa namanya panel-panel supportnya ya. Panel-panelnya ini, ruang-ruang engine-nya ini, terus apa namanya sasisnya ya. Sasis ini
bagian bawah juga, bagian tengah yang megang radiator Akan kelihatan ya. bakal kelihatan Kalau penyok atau apa. bekas tabrak atau ada kerusakan. Bisa dilihat ya. Kelihatan, Dari ya. ngolong juga bisa kelihatan berarti ya. Kolong kita bisa sekilas sih. Di sini Sekilas ada, ya. Ada membran, ada support panel juga itu bisa kita lihat. Ya, Oh. sini juga bisa kita lihat kalau ada bekas tabrak itu pasti ada apa namanya dempul-dempulnya, terus ada kayak perbedaan warna karena pernah di repaint bagian dalamnya. Iya, Pernah dia ringsek beda. mungkin gitu. Itu pasti kelihatan dari situ. Oke. Terus untuk sama halnya Cukup dengan menarik. kap mesin Hmm. di pintu-pintu juga begitu. Pintu ya. Di pintu-pintu juga kita cek, Sebelah mana? kita cek ini apa namanya sealer-sealernya ya. Ya. Misalnya kita cek dia masih original kalau seperti ini. Kalau udah berantakan atau bahkan nggak ada sealant ya, itu berarti udah pernah di repair. Oke. Ketan plat atau sealernya jelek itu kemungkinan besar dan bisa dipastikan dia sudah pernah di repair pintunya. Dan bisa dilihat juga dari dalam di sini plat-platnya juga masih belum ada apa namanya bekas-bekas repair, dempulan atau bekas-bekas lasan yang aneh-aneh gitu. Kita bisa lihat dari sini semua. Kalau ini masih ori ya. Ini masih ori semua, masih Oke. terjamin insya Allah bebas lah dari Cukup menarik. tabrakan yang parah ya, sama ya. Ini saya jadi punya ilmu baru ini. Iya nggak? Ya. Jadi kurang lebih hampir sama sih. Di Cukup menarik pintunya. untuk orang-orang awam. Iya. Itu kalau yang nggak ngerti mobil, mau pengen beli mobil bekas, takut resiko segala macam, takut ditipu dan yang lainnya, mungkin Bisa yang dipercayakan pertama ke kami. ya, bisa dipercaya. Kalian boleh, bukan, boleh menghubungi Mas Irfan, bukan. Tapi yang jelas satu hal tadi masalah bodi, Soal body dulu. masalah bodi dan melakukanlah pengecekan di silen bagian pintu, kap Betul, kap. dan ruang mesin. Sama Kalian mesti lihat dan support rangka Ya, di dong. apa sasisnya ya. apakah Tulang-tulang mobil itu sasisnya. bekas tabrakan atau bekas dempulan atau habis di repair karena habis tabrakan, Betul. bisa kelihatan. Betul. Oke, selanjutnya Sama kurang lebih ya di bagasi Apa? juga kita lihat sama ya. apa namanya ini sealer-sealernya masih utuh Oke. dan masih material platnya masih original ya. Jadi di sini bisa lihat juga nih kalau ada dempul pasti kelihatan. Sini yang paling penting juga kita bisa dari sini ini buka sedikit, intip dikit. Ini namanya ada welding spot atau titik-titik las dari Oke. pabrik. Ini bisa dilihat nih masih bunyi besi ya. Ah, Nah, berarti di sini masih original semua, nggak pernah ringsek. Itu banyak mobil yang udah ringsek itu ditarik ya, di repair ditarik, didempul banyak dempul, banyak lasan, udah pasti kelihatan ini. jadi udah nggak rapi ya, nggak rapi ya. Nggak ngaleng lagi, udah nggak kerasa besi tapi kerasa Oh. dempul. Oh iya iya. Kelihatan juga dari sini. Kalau kita buka ban serep, ini pun kelihatan. Nih, ini masih besi semua. Nah, sini pun kelihatan nih kalau udah pernah ringsek ini apa gerjel-gerjel apa sih gelombang ya, gelombang gitu, udah pernah diketok. Iya. Udah dicatnya belang-belang warnanya, dempulnya juga udah pasti kelihatan Oke. gitu. Sekilas begitu. Kita bisa lihat sih dari body. Itu dari bodi ya. Ya dari body. Selanjutnya. Kalau body udah seret nih, body udah bagus. Oke. Bagus baru kita cek next. Kalau gue udah suka nih mobil ini nih. Kembali lagi ke mesin. Kembali ke mesin. Balik lagi kita. Balik lagi. nggak apa-apa. Jadi dari mesin, kita juga cek mesin. Pertama itu kita pastikan dulu untuk engine nggak ada rembesan ya. Nggak ada rembesan. Rembesan di bagian sini ya. Ya di gasket Oke, cover, gasket. rocker cover, head cylinder, terus sama carter oli juga nggak ada Ya. rembesan, terus sistem pendinginan radiator nggak ada kebocoran, Oke. coolant-nya masih ada di level yang aman, dalam arti nggak ada overheat atau pengurangan sistem air sistem pendinginan atau Sini. radiator coolant-nya nggak ada berkurang, engine juga nggak ada oli rembes dan tadi kita langsung tes aja mesinnya. Oke. Kita langsung Berarti ini kalau masalah rembes di engine sini, Biasanya gasket, ya, ada gasket ini gasket-gasketnya. sama Sebenarnya untuk gasket-gasket sini ya. Iya, sini. gasket untuk di rocker cover ini kalau ada rembesan masih murah. Tapi kalau udah sampai ada rembesan di Di mana? head Silinder. itu bisa jadi ada kebocoran apa namanya sistem pendingin juga ke ruang bakar. Kalau misalnya Kadang kayak bisa gitu, overheat juga. Oh, Kan bisa setengah. kalau kayak gitu bisa parah, bisa ganti mesin juga ya? Atau Kalau gimana? sampai Atau bisa di repair? Bisa sampai repair, bisa sampai bongkar mesin kalau udah terlalu parah. Apalagi Nah, sampai iya. overheat, kebocoran oli atau ada tekanan oli yang kurang ke Iya. engine, Oke. bisa ada kerusakan engine gitu. Nah, untuk kita pastiin dari segi fisiknya udah oke nih, nggak ada rembesan, terus ruang mesin juga masih rapi ya.
dan masih asli semua nih kabel-kabelnya nih, nggak ada kabel-kabel aneh-aneh udah dibikin kabel-kabel aneh-aneh, kita langsung tes nyalain aja. Nyalain ya? Iya. Bisa nggak nyalain? Tes nyalain. Nah, pastiin dulu suaranya nih dari suara Halus itu normal. lumayan ini. Mesinnya halus, ya kan nggak ada suara. Nggak ada aneh-aneh, tek nggak ada. Iya, kita dengar dua lokasi paling nggak di fokus kita di suara di atas sama suara di bawah, karena di atas ini suara klep ya, suara klep, di bawah suara force ankle atau crankshaft. Nah Crankshaft ya. Crankshaft itu ya titik-titik yang perlu kita cermati untuk dipastikan emang nggak ada suara aneh-aneh gitu. Mesin halus gitu. Kok ini halus sih. Mesinnya halus. Nggak ada apa sih kalau tek itu apa sih namanya? Engine noise. Engine noise ya. Mesinnya masih yang biasa gara-gara ya, salah bahan bakar apa segala macam, atau masalah oli biasanya banyak hal yang bisa bikin dia engine noise. Bisa jadi karena kurang perawatan ya, olinya jarang diganti. Ini kita juga cek olinya, bisa dicek kondisi baik ya kan. Ini juga kebetulan oli baru diganti baru. Berapa itu? Ini 3 liter kalau untuk mobil ini 1000 cc. Tarik aja. Bisa kita matiin dulu tapi nggak, biar tahu seberapa sih harusnya oli itu gitu loh. Iya, kita pastiin di full. Tapi ini mobil masih nyala ya. Jadi ini posisinya nggak di full. Iya. Kemudian dari mesin juga kita mastiin suara-suaranya nih. Nah, kita jangan cukup sampai di sini dengar suara mesin itu kerja. Kita dengerin waktu kompresor AC hidup. Oke. Gue tunggu sini ya. Nah itu guys, AC-nya udah dihidupin nih. Nah, jadi kenapa tujuannya kita nyalakan AC? Di sini ada 2 hal yang kita mau ketahui. Selain suara engine itu sendiri, kita dengar juga suara kompresor AC-nya. Oke. Kita dengar suara kompresor AC-nya, apakah ada suara-suara abnormal dari kompresor AC-nya. Kalau begini kan enak nih, berarti suara idling waktu AC nyala, waktu AC mati itu nggak ada suara aneh-aneh. Kompresor AC juga masih bagus, masih halus nyalanya. Gitu, nggak ada suara ngorok kalau orang bilang. Kompresor AC-nya itu kadang-kadang kalau udah aus, sudah mulai kena itu biasanya ngorok suaranya. Grok gitu ya. Grok. Magnetic clutch-nya itu udah musik cetek-ceteknya. Nah, itu yang satunya. Jadi biasanya sih saya ngecek mobil itu dari suara mesin itu di ruang engine 2 hal itu. Dalam kondisi AC nyala dan AC mati. Lanjut ke mana kita? Masih bagus. Udah? Mana kita? Kemudian untuk mesinnya pun kita pastiin juga nggak ada ini ya, cek engine atau kebetulan mobil ini nggak ada ABS. Oh, nggak ada airbag juga. Jadi kalau mobil ini ada airbag, ada ABS, ada banyak fitur-fitur lain, kita harus kenal dulu nih mobilnya. Mobil ini punya fitur apa aja? Punya airbag, punya ABS dan lain-lain, kita harus tahu. Yang mana kita harus pastikan di speedometer ini semua elektrikalnya aman. Tidak nyala. Iya, benar. Semua indikator normal, cek engine, ABS dan lain-lainnya kalau ada fitur-fitur itu gitu. Kita harus pastiin semua indikator aman semua. Kemudian kita bisa cek juga selebihnya interiornya ya. Dari interior sih kita normal ya, biasanya kita ngecek apa namanya kelengkapan interiornya. Kelengkapan sama fungsi kali ya. Tapi kebetulan mobil ini sangat minimalis sekali. Iya. Fitur-fiturnya. Nggak ada yang kurang atau nggak ada yang patah-patah trimnya atau handle-nya, kita pastiin ke situ. Kemudian kalau gue sih lebih prefer juga kalau mobil itu yang masih original. Ini sebenarnya cover. Ini covernya udah diganti. Awalnya hitam ya. Dalamnya fabric asli. Ya, gitu. Tapi ini dilindungin pakai sarung jok cover. Ya. Terus jok. Karpet-karpetnya juga walaupun pakai karpet dasar tambahan tapi tetap masih ada aslinya di bawahnya gitu. Iya betul. Itu kita lihat kelengkapan interior. Kalau udah semua oke dari tadi, body udah oke, mesin, fitur interior, electrical normal kita lihat semua, mesin halus enak ya kan. Getaran juga kita cek, ini getaran mesinnya masih dalam batas normal, maksudnya nggak ada getaran yang abnormal. Itu bisa jadi dari engine mounting biasanya. Nah, kita cek. Terus selebihnya kalau udah semua tinggal tes jalan. Biasanya yang kalau mobil bekas tuh yang sering trouble apa? Biasanya ya. Paling banyak itu kaki-kaki sih. Kaki-kaki. Jadi seringkali kita lihat nih bahkan mobil mulus. Udah enak banget ngelihat, udah serak banget. Pas kita coba ternyata gelatak lutut. Berisik kaki-kakinya. Biasanya shock breaker depan paling sering kena. Kenapa? Karena
kayak mobil ini kan front wheel drive ya, FWD ya, itu paling banyak beban di depan juga, jadi seringkali kena semacam shock breaker, support shock breaker, kemudian link stabilizer, tie rod, anti rod, rack steer, kemudian bearing roda juga kadang-kadang suka kena. Nah, bushing arm itu juga suka kena. Jadi kita mesti ngecek secara fisik susah, karena pertama harus ngolong dan segala macem. Yang paling betul ya itu tadi kita test drive langsung. Steer pun kita lihat bisa dari rasa begini, kita ngerasain bisa bahwa nggak ada play itu celah jeda yang besar, atau ada bunyi klek-klek itu bisa jadi dari steering rack atau dari joint steer juga, tergantung dari mana getaran atau suara itu muncul. Nah, kita pastiin semua itu aman, tinggal test drive. Boleh kita test drive nih kita? Boleh, bisa. Oke, kita test drive lah, yuk. Gue di depan ya, Mas. Nah, tadi tips yang pertama dari kita adalah ngecek bagian bodi mobil, seal-sealnya, silen-silennya segala macam. Terus dari sisi suara mesin, apakah ada noise dan yang lainnya. Yang ketiga lah fitur tadi, fitur-fitur yang interior apakah masih berfungsi dengan baik, di MID elektrikalnya apakah tidak ada reminder, dan tidak ada yang salah. Terus yang terakhir nih ya, baru test drive ya. Nah, di test drive itu kita bisa ngerasain semuanya, dari performa mesinnya, terus rasa transmisinya, kalau matic, kalau manual. Kalau manual koplingnya juga ya kita bisa rasain, remnya bisa kita rasain ya kan. Terus respon si mobilnya sampai ke suara kaki-kakinya, suara suspensinya waktu kita berkendara kayak gimana gitu kan, feeling berkendaranya kita kayak gimana, itu bisa kita ketahui semua gitu. Dan beberapa poin yang mungkin gue coba jelasin dulu nih sebelum jalan juga. Di sini misalnya manual nih, kita bisa pastiin juga dari kopling. Dari kopling itu rasanya gimana, apa terlalu berat atau gimana, karena kadang-kala kalau terlalu berat dan ada rasa waktu kita mau jalan itu agak getar atau gimana, itu seringkali mulai ada gejala tipis atau slip di koplingnya. Dan bahkan bisa kita tes, biasanya paling gampang itu kita masuk gigi 1, kita jalan, terus creeping ya, kita jalan perlahan. Dalam kondisi kita jalan perlahan dalam gigi 1 itu, ya, ini transmisi manual, kita langsung rem mendadak, cet, berhenti, diam. Nah, si engine tiba-tiba langsung berhenti atau dedek, atau langsung dedek, mati. Nah, kalau langsung mati itu bagus, berarti masih gigit, kalau orang bilang masih koplingnya masih bekerja dengan baik. Sedangkan kalau udah ada getaran dulu baru dia mati, ada jeda sepersekian detik sampai dia mati, itu berarti dia ada di mana posisi dia slip dulu koplingnya karena udah tipis tadi. Nah gitu. Kemudian bener. Nah, untuk matic pun begitu, ada sedikit perbedaan. Kita bisa ngecek dengan posisi di D drive atau di R. Kita lihat yang pertama respon dari penggantian giginya dari N ke D, N ke R, apakah normal, dalam arti normal, nggak ada jeda waktu yang lama. Dek masuk D 1,5 detik sampai 2 detik maksimal, itu langsung masuk gigi ke D. Pindah ke R pun langsung masuk, dan itu pun harus disertai dengan perpindahan yang halus. Kalau udah jeduk, kalau orang bilang jeduk itu pas masuk ke D jeduk gitu, langsung masuk kasar gitu, kayak kehentak dari belakang, atau masuk ke R kayak kehentak ke belakang, berarti itu kondisinya sudah kurang baik transmisi maticnya, seperti itu gitu. Jadi itu feeling pertama kita lihat dari mobil itu sendiri. Nah, selebihnya udah kita tinggal tahu lebih lanjut, tahu lebih jauh dengan kita test drive, entah itu matic atau manual gitu. Jadi kita test drive langsung nih. Iya, kita test drive ya. Cukup panjang. Jadi tapi ini ilmu ya buat kalian, buat gue juga pribadi. Karena gue memang lebih demen mobil matic. Jadi untuk mobil manual jadi ilmu juga buat saya. Jadi kita let's go. Test drive. Ya, kebetulan ini mobil manual ya. Kita coba test drive. Nah, kita udah test drive. Kita coba mobilnya dengan berjalan pelan-pelan terlebih dahulu. Karena ada turunan. Nah, di sini kita bisa ngecek langsung gimana feeling mobilnya, respon mesinnya gimana, terus perpindahan giginya gimana, masih enak, koplingnya masih enteng gitu ya, perpindahan gigi masih halus, masih enak, nggak ada kesulitan keras atau apa di penggantian transmisi manualnya. Soalnya
untuk transmisi manual sih sebenarnya lebih simpel ya, jauh lebih Ya. simpel. Dalam arti kalaupun transmisinya agak keras, kadang-kadang dari oli transmisi yang udah jelek gitu. Kebetulan Oke, ini juga betul. baru diganti transmisi oilnya, jadi Semua baru diganti masih semua enak, nih ya. masih enak banget. Oli-oli Oli diganti. transmisi, oli mesin juga ini baru diganti. Kemudian untuk Matic pun begitu, kita tes perpindahan giginya. Jadi dari kita jalan di posisi drive itu kan range speednya dari speed gigi 1 sampai 4, Oke. 4, 3, 2, 1 ya. Ya. Nah, kita tes semua speed itu, dalam arti kita coba bawa mobil itu test drive di lokasi yang bisa memadai sampai ke semua speed dapet. Nah, itu yang gua saranin, Mas Wawan. Ya. Jadi kalau bisa minta jalannya agak lapang, agak bisa kita dapat speed sampai gigi 4 Oke, gitu. Misalnya jadi- gigi 4 nih, apa 4 speed AT misalnya ya, kayak Vios gitu. Ya. Nah, itu kita tes semua speed dan semua speed halus transmisinya, penantiannya, baik itu shift up atau shift down. Ya. Shift up itu naik gigi atau turun gigi, kita pastiin semuanya halus, nggak ada jeduk atau gejala nyentak gitu. Karena kalau ada sampai jeduk gitu itu yang apa, sentakannya yang parah, apalagi udah parah gitu ya, sentakannya terasa ada hentakan, itu biasanya udah mengarah ke perbaikan transmisi yang bisa jadi overhaul, ada Bisa penggantian dipastikan. plat kopling. Karena ada reparasi di bagian kopling. Bener, jadi kita harus mastiin kondisi si Matic itu dalam kondisi baik, masih halus perpindahannya gitu. Untuk manual sih lebih simpel sebenarnya, kita cek dengan penggantian giginya enak, koplingnya enak, itu udah cukup. Remnya juga enak gitu kan. Dan rem pun sama, kita pastikan rem itu dalam kondisi baik, karena ada beberapa poin kayak rem yang brake boosternya udah mulai kena, seringkali agak dalam kita nginjak Remnya ya? rem agak dalam dan agak empuk gimana gitu, beda rasanya gitu, agak empuk dan dalam. Itu pun kadang suka harus dipompa 2 kali, kalau orang bilang diinjak 2 kali. Wah, bahaya ya. Baru dia gigit, jadi dia kurang gigit. Nah, itu biasanya dari itu mah brake jadi booster. bahaya, jadi ngehentak remnya. Iya, dari master Kaget remnya. Kadang-kadang ada beberapa mobil yang emang udah berumur juga, kadang-kadang mulai kena gitu. Itu kita pastikan. Dan kalau mobil itu punya ABS pun, kita tadi ya kembali lagi kita pastikan indikator ABS ya semua punya Tidak menyala. VSA, VSC itu nggak menyala. Dalam arti semua electrical system Aman. normal. Jadi selain electrical system, mechanical system pun kita pastiin aman semua. Tapi ini mobil ini masih oke lah ya. Mobilnya masih enak, transmisinya masih enak, kopling masih enak, setir pun masih enak, nggak ada getaran, nggak ada goyangan yang abnormal, nggak ada gejala steering rack atau Ball joint. apa namanya, joint setir yang Joint steering. kena. Ya suspensinya juga dipastikan bantingannya masih enak, ayunannya masih enak, nggak ada suara aneh-aneh. Kaki-kaki tadi, kaki-kaki Ya, enak. kayak kaki kita tes ini masih enak, jadi bantingannya masih enak dan enak nggak ada ya. suara-suara. Ya nggak ada macam-macam sih. ya. Terus Karena apa banyak lagi? hal sih yang bakal kena kalau ada suara-suara di kaki. Ya itu tadi, bisa belanjanya lumayan listnya. lumayan bisa Join sampai dan berapa itu? lain-lain. Gue nggak bisa mastiin, tapi range-nya Range-nya aja, range-nya. Iya, anggaplah sediain uang dari 20 juta? Start from 500.000 sampai dengan 5 jutaan bisa jadi, tergantung apa yang kena. Nah itu, kalau yang Belum kena, reparasi yang lainnya ya. iya, kalau yang kena cuman busing-busing arem, busing doang mah nggak gitu mahal. Tapi kalau udah mulai kena steering rack itu mahal. Iya. Tie rod pun biasanya nggak gitu mahal. Tie rod, spring stabilizer, shock breaker juga lumayan mahal biasanya harganya ya Mas Wawan. Tahu sendiri lah. Shock breakernya, ya kan. Ya intinya kalau bagi kalian yang orang awam, pastikan yang paling gampang mungkin menurut kita tadi ya, cek di MID di cluster meter atau odometer itu kan ada panel-panel apa, fitur-fitur. Kalian juga bisa baca sebenarnya fitur-fitur sebelum mobil-mobil bekas itu. Bener. Ada apa aja speknya sih. Iya, harus dipelajari dulu tapi. Harus dipelajarin dulu. Ketika pas ngecek interiornya, fiturnya udah kalian bisa cek semua dan bisa tahu apakah berfungsi dengan baik atau enggak. Ya. Nah, gitu. Dan di situ pun harus hati-hati, dalam arti kita pastiin semua indikator di situ ada sesuai dengan fiturnya. Ya. Misalnya
mobil itu ber-ABS, pastiin ada indikator di situ. Ya. Karena beberapa pedagang nakal, Ada ya? kalau boleh buka dikit, ya mereka dapat mobil itu memang ada bermasalah. Ya. Misalnya di ABS-nya Ya. atau di airbag-nya bermasalah. Oke. Sedangkan kalau dinyalakan di cluster meter atau di MID itu pasti kan muncul semua apa Ya. indikatornya bermasalah. Misalnya kedip airbag atau Ya. ABS. Nah, itu dicabut. Maksudnya Kabelnya. Apanya? kabelnya dicabut, nggak, biasanya sih bohlamnya ya. Kan ada Bohlamnya. semacam bohlam sama soketnya itu Oh iya, dicabut. iya ada soketnya. Iya, ada soket di belakang itu dicabut. Pokoknya supaya nggak kelihatan ada problem, padahal ada problem di Padahal balik ada itu. problem. Nah, makanya saran dari gua, Wah, bahaya juga ya. teman-teman nih, untuk teman-teman yang mau cari mobil bekas itu diperhatiin banget tadi, pelajari dulu fiturnya dan pastiin semuanya normal dan ada di situ. Nah, kalau ada yang mencurigakan, soalnya karena gue pernah nemuin yang mobil itu ada ABS tapi indikatornya nggak ada. Nah, gue nanya, ini what's the problem gitu kan? Nah, kemungkinan di situ ya ada problem ABS tapi dicabut, bisa jadi gitu. Cukup sangat berbahaya. Gitu. Berbahaya bagi kalau kalian yang nggak tahu ya itu. Benar. Menurut gue sih karena itu fitur safety atau keamanan itu sangat berbahaya menurut gue kalau main-mainnya. Dan memang kenyataannya gitu, banyak yang nggak terlalu merhatiin apa yang ada di meter cluster ini. Ya. Asal nyalain aja mobil udah, oh mobil halus, mobil nyaman udah dibawa gitu. Padahal ada yang nyala sebenarnya, ada yang bermasalah. Oke, tadi kita udah bahas Selanjutnya ya apa nih? gimana untuk memperhatikan kondisi mobil itu sendiri. Tadi dari mesin ya, Ya. body mesin, terus interior, kelengkapan interior, fiturnya, elektrikalnya semua di indikator-indikatornya dan kita test drive langsung Ya. ya. Dan terakhir kita pastiin juga selain ban juga ya, ban juga kita cek ban masih bagus atau enggak, dan terakhir pun Udah halus atau udah botak. kita harus ngecek administrasinya, maksudnya secara dokumennya. Nah, dokumennya apakah semuanya lengkap, STNK, BPKB paling Ya. enggak. Dan sebenarnya mobil yang nggak ada faktur sih nggak masalah, cuman seringkali jadi nilai tambahan dengan ini mobil masih ada fakturnya gitu. Ya, betul Ya kan? sekali. Dengan ada faktur. Kita juga cek di STNK dan BPKB terhadap mobil itu sendiri, apakah ada kemungkinan perbedaan nomor atau digit. Apakah ada yang Nomor aneh? angka, nomor mesin ya. Kadang-kadang ada perbedaan atau gimana, ada nggak akur kalau orang bilang. Iya. Nah, itu harus kita pastiin semua dokumen surat-surat akur semua. Itu kita harus cek. Iya, antara STNK, BPKB, Betul. sesuai nomor angkanya sama, Betul, kita harus pastiin di situ. nomor engine-nya sama, nama yang punya bisa jadi sama, bisa jadi beda. Tapi yang paling penting sih nomor angka, Nomor angka, sama nomor mesin. engine ya, Benar. nomor mesin. Dan kita juga harus cek ini ya, apa namanya? Kita perhatiin juga, kita perhatiin Apa juga tuh? pajaknya. Pajak. Kalau, Oh ya. kita perhatikan pajaknya, kalau bisa kita mau ambil mobil yang pajaknya udah masih ada ya, masih hidup. Hidup. Gitu. Jadi kita tinggal bawa, nggak perlu lagi ngurus-ngurus pajak lagi. Ya. Gitu. Dan kebetulan di gua mastiin bahwa mobil yang kita jual dalam kondisi pajak hidup gitu. Oh gitu. Gitu. Udah dibayarin ya berarti ya. Udah dibayar. Ya, kalau teman-teman mau cari mobil di luar sana, kalau dapat mungkin agak murah karena kenapa tadi pajak mati atau apa, jangan serta-merta tergiur juga dengan harga-harga itu. Kadang harus kita perhatiin nih, kita cek nomor angka lagi di Samsat online. Berapa nih hitungan apa namanya pajaknya? Karena sekilas kita lihat, kita ngentengin gitu ya, ternyata mahal juga karena pajak sekian tahun mati misalnya dikalikan dengan denda yang lumayan. Ya, itu bisa jadi lumayan gitu. Dan pengalaman gue beberapa mobil itu gue sampai nggak jadi ngambil ya itu karena pajaknya. Jadi ya teman-teman bisa cek di Samsat online, kalau punya biro jasa dicek berapa pajaknya kalau mati ya, kalau nggak hidup. Nah itu bisa dicek berapa supaya jadi gambaran buat temen-temen nih berapa biaya lagi yang harus dikeluarin, spare uangnya tadi ya, berapa untuk pajak-pajaknya misalnya. Untuk belum lagi tadi kalau ada perbaikan ya, waktu ngecek mungkin di bodinya ada lecet-lecet, berarti perlu poles atau perlu repaint ya sebagian. Dan itu diperhitungkan juga gitu. Jadi semua diperhitungkan. Dari situlah baru bisa teman-teman narik kesimpulan untuk berapa nawar mobil ini ke ownernya. Nah gitu. Jadi di situ bisa jadi gambaran nih, oh maaf Pak, ini pajak mati ya.
gitu. Oh nih kaki-kaki ada bunyi, ada PR ya. Jadi ada beberapa poin yang bisa jadi alasan kita untuk menawar. Biasanya seperti itu. Cukup lengkap dan detail sekali. Jadi teman-teman benar-benar mesti dicek ketika mau beli mobil bekas ya, harus benar-benar dicek sekali karena ini memang bukan mobil atau bukan barang yang murah. Jangan kalian tergiur dengan harga yang murah yang tadinya kalian pikir kalian untung malah jadi buntung. Ya. Jadi yang poin-poin apa saja yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Irfan itu semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas khususnya, dan benar-benar kalian bisa dijadikan referensi ketika kalian melakukan pengecekan mobil bekas tersebut. Jadi ya menurut saya ini sangat bermanfaat sekali dan ilmu yang bagus buat gue pribadi juga dan buat teman-teman yang melihat vlog ini atau video ini. Oke, sekian dari saya. Makasih banyak Mas Irfan sudah diberikan informasi. Ini kenapa ini? Sama-sama. Udah diberikan informasi Banyaknya, mengenai iya. tips ketika membeli mobil bekas versi Mas Irfan dan gue ya. Dan Ya. gue pun dapat informasi itu dari banyak juga referensi, dari Oke. beberapa referensi. Gue juga masih banyak belajar gitu. Dan harus terus kita improve nih. Apa sih yang perlu kita pelajari lagi gitu? Betul. Perlu kita telisik lebih dalam, teliti lebih dalam dari ya itu tadi dalam memilih mobil bekas. Gitu. Betul. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Dan buat teman-teman jangan lupa itu untuk dukung terus channel Garasi Mobil dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan sekian dari gue dan Mas Irfan. Sampai jumpa di video gue berikutnya dan tetap tongkrongin terus Garasi Mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Dadah. Kelihatan semua nggak orangnya? Bener.